Tapi ini kan cukup memakan waktu, teman-teman. Jadi yang kita lakukan adalah sekarang ada cara cepatnya sih menurut saya ya. Cara cepatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi bersama saya Prianto di channel Kampung Ilmu. Nah, hari ini teman-teman kita akan lanjutkan latihan kita terkait penalaran kuantitatif. Buat teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri menghadapi CPNS, UTBK, kemudian tes bakat skolastik, LPDP, dan TPA. Nah, insya Allah video kita kali ini menjadi salah satu sumber belajar yang baik buat teman-teman. Penalaran kuantitatif itu ada tiga sih ya setidaknya yang teman-teman harus terus latih gitu ya. Yang pertama itu deret, yang kedua aritmatika dan aljabar, yang ketiga itu kecukupan data. Teman-teman langsung saja. Berikut ini adalah macam-macam deret bilangan, teman-teman ya. Yang pertama itu pola loncat. Nah, pola loncatnya ini pun ada yang loncatnya itu berurutan atau urut gitu ya. Ada yang loncat satu dan loncat dua. Nah, kemudian pola bertingkat. Nah, ya ada yang bertingkat satu dan ada yang bertingkat dua. Yang ketiga itu ada yang pola kombinasi loncat dan bertingkat, teman-teman ya. Nah, jadi yang keempat itu adalah pola barisan Fibonacci. Nah, seperti apa contoh-contohnya? Yuk kita bahas. Oke? Kita lihat soal nomor 1. Temukan pola berikutnya dalam deret angka 2, 6, 12, dan 20. Nah, kira-kira teman-teman, apakah ini loncat, bertingkat, kombinasi, atau kan Fibonacci gitu ya? Nah, coba kita lihat pakai bertingkat dulu ya, teman-teman ya. Dari 2 ke 6, ini kita tahu ini ditambah 4. Kemudian 6 ke 12, ini ditambah 6. Kemudian 12 ke 20, ini ditambah, ya betul, ditambah adalah 8. Oh, ternyata ini dia bertingkat. Kemudian dari 8 ke sini tentu nanti ini akan bertambah. Ya, ini bertambah 10. Jadi jawabannya di sini nanti adalah 30. Nah, begitu ya. Jadi jawabannya Charlie. Segampang ini, teman-teman. Oke. Coba kita lihat soal berikutnya ya. 18 ke 17, kemudian 17 ke 20, 20 ke 20. Nah, ini nih teman-teman. Ada kecurigaan kita karena ini ada yang sama angkanya dan dia berdekatan sekali gitu ya, bersebelahan, tepat ya. Nah, maka ini kemungkinan kita akan pakai loncat ini teman-teman. Apakah loncat satu? Apakah loncat dua? Kita cek gitu ya. Coba, ini kan nggak mungkin berurutan ya. Coba kita pakai loncat 1. 18 ke 20, ini ditambah 2. Kemudian 20 ke 22, ini ditambah 2. Kemudian 22 ke 24, ini tambah 2. Dari 24 ke sini, nanti ini juga harusnya ditambah 2. Jadi 24 tambah 2, 26. Lah, lihat, yang bilangan keduanya itu 26 di opsi. Oh, ternyata hanya si alfa. Ya udah, maka ini jawabannya A gitu ya. Nah, teman-teman nggak perlu cek lagi ini si angka pertamanya apakah betul 26 atau tidak gitu ya. Tapi kalau misalkan mau teman-teman cek silahkan saja. Nah, caranya ya 17 ke 20 ini nanti ditambah 3. 20 ke 22 tambah 3. Dari 23 ke sini harusnya ditambah 3. Ini juga 26. Jadi jawabannya alfa, teman-teman ya. Sesimpel itu, teman. Oke, kita lihat soal berikutnya ya. Temukan pola berikutnya dalam deret angka 64, 48, 40, 36, dan 34. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat nih. Ini semua angkanya cenderung turun. Oke, monoton turun. Bukan cenderung turun ya, monoton turun, maaf. Nah, kemudian 64 ke 48 ini kan berkurang. Tentu saja kalau dia monoton turun ya. 64 ke 48 ini dikurang berapa? Ini dikurang 12 ya. Dik 16. Oke. Oke, ini dikurang 16. Kemudian dari 48 ke 40 ini dikurang 8. Dari 40 ke 36 ini dikurang 4. Kemudian dari 36 ke 4 ini dikurang 2. Nanti di 34 ke sini nanti harusnya dia dikurang
Ya, betul. Ini dikurang 1. Jadi jawabannya adalah 33. Loh, kok bisa, Pak? Gitu ya. Jadi, coba perhatikan ya polanya ya. 64 ke 48 kurang 16. 48 ke 40 kurang 8. Oh, ternyata 8 dengan 16 ini itu setengah kali dari 16. Gitu ya. Setengah kali 16. Gitu ya. Kemudian nanti min 4 dengan 8 ini juga setengah kali dari 8 dong ya. Dari min 8. Oke. Dan begitu ya, nanti dari sini ke sini juga haruslah dia setengah dari min 2 dong. Jadi min 1. Jadi dia nanti akan dikurangi 1. Jadi jawabannya adalah si Bravo. Oke. Jika X sama dengan 66,67% dari 63, Y 87,50% dari 64, dan Z-nya adalah akar kuadrat dari setengah kali X plus Y. Berapa X plus Y plus Z? Nah, teman-teman, kalau kita lihat sepintas nih ya, sepintas kita lihat ini akan terlihat sangat sulit karena ini adalah bentuknya ini desimal nih teman-teman dan persen gitu ya. Udah gitu akan kita kalikan dengan bilangan lain lagi gitu ya. Nah, maka teman-teman, persen itu kan pada prinsipnya dia juga dapat ditulis sebagai pecahan. Nah, di dalam pecahan-pecahan itu ada istilahnya pecahan istimewa. Nah, pecahan istimewa seperti ini teman-teman. Nah, kalau yang penyebut tiga, sepertiga, ada sepertiga itu sama dengan 33,33% nih teman-teman gitu ya. Ada 2/3 sama dengan 66,67%. Nah, ini yang akan kita pakai teman-teman. Nah, tabel ini silakan teman-teman hafalkan ya. Ingat, hafalkan dan pahami betul gitu ya. Jangan sampai hilang karena ini akan sangat membantu sekali teman-teman gitu ya. Kita lihat sekarang X-nya ya. X-nya itu adalah 66,67%. Yang mana dia? Ya, betul ya. Yang ini dia ya, 2/3 gitu ya. 2/3 itu sama dengan 66,67%. Maka ini kita tulis 2/3 dari 63. Maka kita kali dengan 63, teman-teman. Kemudian Y-nya adalah 87,50% dari 64. Nah, 87,50% itu ada di mana, teman-teman? Iya, betul. Ada di penyebut 8 ya. Nah, jadi 7/8 dikali 64. Karena dari 64 ya. Maka ini kita selesaikan X dulu ya teman-teman ya. 63 bagi 3 berapa tuh? Ya betul ya 21. Nah 2 kali 21 berapa? Ya betul 42. Kemudian si Y-nya adalah 64 dibagi 8 berapa tuh? Coret, coret, coret. Maka ini kita dapatkan 8. 7 kali 8, 56. Oke, sekarang kita dapat X-nya 62, Y-nya 56. Sekarang Z-nya adalah akar dari setengah kali penjumlahan dari 42 tambah 56. Berapa tuh? Ya, betul, 98. Itu setengah kali 98 berapaan sih? Gitu ya. Nah, setengah kali 98 adalah 40, maaf, 70, berapa? 49. Ini jadi akar 7. Betul ya? Nah, sekarang yang ditanya apa? X plus Y plus Z itu berapa? X plus Y plus Z adalah 98, ya kan? X plus Y tadi 98 ya, teman-teman ya. Kemudian ditambah dengan 7. Nah, 98 tambah 7 adalah 105. Ya, jadi jawabannya adalah si delta. Nah, begitu teman-teman. Segampang ini kita ya ngerjainnya ya. Asal teman-teman hafalkan yang pecahan istimewa ini gitu ya. Kalau teman-teman udah hafal ini, insya Allah akan jauh lebih mudah mengerjakan soal yang terlihat rumit ini. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Jika X kuadrat min 10 sama dengan 26 dan Y pangkat 3 sama dengan 216 untuk X dan Y merupakan bilangan asli. Ingat teman-teman, bilangan asli. Maka hubungan antara X dan Y adalah, oke, kita sekarang mulai dari X kuadrat min 10 sama dengan 26. Maka X kuadrat, coret, ini pindah ke sini gitu ya, 26 tambah 10. Maka X kuadrat, sekarang kita dapatkan 26 tambah 10 sama dengan 36. Maka X-nya adalah
akar kuadrat dari 36. Berapaan tuh teman-teman? 6. Kenapa kita hanya ambil 6 gitu ya? Karena ini bilangan asli. Sebetulnya itu akar kuadrat dari 36 itu kan sama dengan plus minus 6 ya. Bisa 6, bisa minus 6. Tapi yang kita ambil adalah 6 karena bilangan asli ya. Oke. Sekarang Y-nya ya, gitu ya. Y pangkat 3 sama dengan 216. Berarti Y-nya itu adalah akar pangkat 3 dari 216. Maka Y-nya adalah akar pangkat 3 dari 6 kali 6 kali 6. Oke, maka Y-nya sama dengan 6. Nah, sekarang apa hubungannya? Hubungan mereka adalah X dan Y sama-sama 6. Simpulannya adalah X sama dengan 6 sama dengan Y gitu ya. Maka jawabannya adalah si Charlie gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Jumlah dari 0,68 dibagi 32/5 dan 42% kali 13 adalah oke. Oke. Sekarang kita bisa menyederhanakan nih gitu ya. 0,68 itu berapa sih? Kita ubah dalam pecahan semua ya. Oke, 68/100. Oke, 68/100 dibagi 32/5. Ini kita ubah ke pecahan biasa ya. 32/5-nya menjadi 17/5. Nah, kemudian ditambah. Nah, sekarang jumlah dari gitu ya. Nah, ini dan ini berarti artinya tambah. 42% itu berapa? 42/100 dari 13. Oke. Nah, 68/100 ini kita bisa tulis ulang 68/100 bagi kita ubah jadi kali gitu ya. Ini berarti kita balik tuh 17/5-nya gitu ya. Kita balik. Sekarang 5-nya yang di atas dibagi 17 tambah 42/100 dikali 13. Oke, 68 dikali ini 68 dengan 17 bisa dicoret ya. Ini kita coret, oke. Ini karena 68 bagi 17 kan 4 ya, teman-teman ya. Ini 4. Kemudian 5 dengan 100 ini kita bisa coret gitu ya. Ini 100 bagi 5 berapa? 20 ya. Oke, nah ini tersisa 4 dan 20. Oke, ini 4/20 ditambah dengan ini bisa kita coret enggak ini? Bisa ya, bisa dong. Ini kan sama-sama bagi 2 ya. Ini kan jadi 50. Ini berapa tuh? 42 bagi 2 ya, 21. Nah, sekarang kita tersisa 21 kali 13. Itu berapa itu? Ini 273/50. Nah, ini 4/20 bisa disederhanakan lagi nggak? Ya, ini bisa ya. 4/20 itu kalau disederhanakan itu 1/5 ya. Nah, 1/5 ditambah 273/50. Nah, ini sama dengan berapa, teman-teman? Oke, ini sama dengan ini kalau kita samakan penyebut ini maka ini menjadi 10/50 kan gitu ya, ditambah 273/50. Nah, sekarang ini kita akan dapatkan 283/50. Nah, ini kan masih agak repot ya mengerjakannya ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat opsinya itu kan ada 2 angka di belakang koma ya. Ini 2 angka di belakang koma nih. Maka caranya adalah ini kita per 100. Gimana caranya agar ini menjadi per 100? Ya udah 50 kita kali 2. Yang di atas juga harus kita kali 2 dong. Maka ini menjadi 6. 16 cuma 1. 5 ya. 566/100. Jadi ini menjadi 5,66. Nah, gampang kan? Jadi jawabannya adalah si Charlie. Diketahui X plus Y plus Z sama dengan 20, maka nilai Z adalah titik-titik. Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Nah, pernyataan satunya adalah X sama dengan 10, pernyataan 2-nya Y sama dengan 5. Nah, opsi-opsinya, yang A, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Yang Bravo, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan,
tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. Yang ke C, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Yang delta, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja cukup. Yang E, pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, yang mana kira-kira teman-teman? Nah, sebentar saya ganti ke pen dulu. Nah, teman-teman coba perhatikan gitu ya. Soalnya itu kan si ini ya, X plus Y plus Z sama dengan 20. Ini soalnya nih. Nah, kalau kita menggunakan pernyataan satu saja, gitu ya, kita cek, maka X-nya itu kita substitusi, ganti pakai 10 gitu ya. 10 plus Y plus Z sama dengan 20. Nah, kita yang ditanya adalah si Z ya. Nah, untuk mencari nilai Z, maka kita butuhkan nilai Y juga dong, tidak hanya X kan gitu ya. Nah, apakah kalau misalkan kita berarti maaf, berarti pernyataan satu ini tidak cukup ya? Tidak cukup ya, teman-teman ya. Nah, berarti sekarang kita uji dulu pernyataan kedua gitu ya. Pernyataan kedua itu bunyinya Y sama dengan 5, maka X-nya kita tetapkan tambah 5 tambah Z sama dengan 20. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini sepertinya juga tidak cukup gitu ya. Kenapa? Karena untuk mencari nilai Z, kita butuhkan nilai X. Nah, jadi ini juga tidak cukup. Oleh karena itu, bagaimana dia supaya dia cukup gitu ya? Supaya dia cukup, maka X dan Y kita harus substitusi gitu ya. X-nya 10, Y-nya 5, ditambah Z sama dengan 20. Nah, baru ini akan tahu nanti kita bahwa Z-nya itu adalah 20 dikurangi 15. Nah, sama dengan 5. Nah, gitu ya. Baru kita nanti tahu bahwa nilai Z-nya itu adalah 5. Dari mana? Dari pernyataan 1 dan 2. Apakah bisa salah satu? Nggak bisa salah satu ya. Maka karena dia tidak bisa salah satu, maka A kita coret, B kita coret gitu ya. Nah, yang delta juga tentu saja kita coret ya. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja cukup. Ini juga kita coret. Nah, yang E, pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ini tentu saja tidak ya. Dia cukup ya kalau misalkan kita menggunakan dua-duanya. Berarti jawabannya adalah si C dong, Charlie gitu ya. Nah, begitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Berapakah nilai Y untuk pernyataan satunya ini? 4X plus 3Y sama dengan 10. Yang kedua, 6X plus 4Y sama dengan 2. Nah, apakah pernyataan satu saja yang cukup? Ataukah hanya saja pernyataan dua yang cukup gitu ya? Ataukah kedua-duanya cukup atau kedua-duanya tidak cukup gitu ya? Nah, kita akan cek gitu ya. Nah, teman-teman ingat nggak? Ini kan persamaan dua variabel ya. Nah, karena ada dua pernyataan, maka ini kan masuk dalam sistem persamaan linear dua variabel. Nah, SPLDV itu teman-teman, ini kan akan berbentuk garis ya. Nah, ingat nggak teman-teman kalau belajar garis? Kalau dua garis, kan ada dua garis ya. Maksudnya ini pernyataan satu ini kan kalau digambarkan ini bentuk garis. Pernyataan dua juga demikian. Nah, kalau misalkan kedua garis ini kita gambarkan, kalau garisnya nanti itu berpotongan begini bentuknya, ini misalkan line 1, line 2, kemudian ini titik potongnya, maka ini artinya adalah kedua garis itu mempunyai tepat satu solusi gitu ya. Nah, atau satu jawaban gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan garisnya itu berhimpit? Nah, ya berhimpit. Nah, garis satu dan garis duanya itu sama gitu ya. L1 dan L2-nya itu berada pada titik-titik yang sama ya. Artinya berhimpit. Nah, kalau dia berhimpit ini kan titik potongnya banyak sekali ya sepanjang garis itu gitu. Ini artinya garis ini dua persamaan ini memiliki banyak solusi gitu ya. Ini banyak solusi. Nah, kemudian bagaimana kalau garisnya itu posisinya itu sejajar gitu ya? Nah,
Ini misalkan ini line 1, ini line 2. Nah, ini kalau dia sejajar begini, maka ini tidak punya solusi. Tidak ada solusi untuk kedua garis itu atau kedua persamaan itu, ya. Nah, apa hubungannya semua ini? Sebentar ya, kita lihat. Nah, bagaimana kita tahu sekarang eh, apakah kedua persamaan ini memiliki solusi atau tidak selain garis? Apakah kita perlu menggambar garisnya? Tidak perlu, teman-teman ya. Ini hanya untuk mengingatkan teman-teman saja. Yang kita bisa lakukan adalah kalau menurut saya eh, ada banyak cara gitu ya. Salah satu caranya adalah pakai apa namanya? Substitusi eliminasi ini gitu ya. Pakai substitusi eliminasi. Nah, Nah, ingat nggak itu yang pakai substitusi eliminasi itu? Maka nanti ini kalau misalkan pakai substitusi eliminasi ya, 4x plus 3y sama dengan 10. Kemudian di bawahnya itu pernyataan duanya itu 6x plus 4y sama dengan 2 gitu ya. Nah, maka kita kan maunya mendapatkan nilai y, maka kita harus hilangkan x. Maka yang di atas kita kalikan dengan 6. Kemudian yang di bawah kita kalikan dengan 4. Nah, sehingga nanti kita dapatkan yang pernyataannya ini, pernyataan 1 dan 2-nya akan menjadi 6 kali 4 kan 24 ya. 24x plus 18y karena 6 kali 3 sama dengan 60. Kemudian yang di bawahnya itu menjadi 24x plus 16y sama dengan 8. Nah, baru ini nanti dieliminasi itu x-nya gitu ya. Sehingga kita dapatkan ini 24x kurang 24x kan 0 ya. Kemudian 18 kurangi 16 kan 2y gitu ya, sama dengan gitu ya, 52. Nah, gitu ya. Baru y-nya sama dengan 52 per 2 gitu. Baru didapatkan gitu ya. Nah, tapi ini kan cukup memakan waktu, teman-teman. Jadi yang kita lakukan adalah sekarang ada cara cepatnya sih menurut saya ya. Cara cepatnya adalah kita membandingkan gitu ya, 4 banding 6. 4 banding 6 itu kan kita bisa tulis 4/6 itu sama dengan kalau kita sama-sama bagi 3 gitu, bagi 2 gitu ya. Ini menjadi 2/3 gitu ya. Kemudian yang sebelah kanannya koefisien y-nya kita bandingkan 3/4. Nah, ini yang paling sederhana. Nah, 2/3 dan 3/4 kan tidak sama ya atau beda. Kalau dia berbeda, maka jelas nanti dia akan punya solusi gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu lakukan ini. Kalau dia punya solusi artinya eh, tidak bisa menggunakan salah satu saja gitu ya, tidak bisa menggunakan satu saja, tidak bisa menggunakan dua saja. Maka opsi A kita coret gitu ya, opsi Bravo juga kita coret. Nah, pernyataan satu saya cukup untuk menjawab pertanyaan, nah ini delta juga kita coret gitu ya. Nggak bisa satu saja gitu ya. Nah, karena dia akan mempunyai solusi teman-teman, maka yang I juga kita coret gitu. Nah, di satu-satunya jawaban yang tepat di sini adalah yang Charlie gitu. Nah, teman-teman lebih prefer yang mana gitu ya? Lebih prefer yang cara yang ini ataukah yang menggunakan substitusi eliminasi? Nah, ini kebetulan langsung saja dia bisa ketemu ke eliminasi, teman-teman. Nah, bagaimana kalau nanti terpaksa harus menggunakan kedua-duanya gitu ya? Nah, jadi saran saya adalah mencari perbandingan dari koefisien-koefisien variabel-variabelnya gitu ya. Nah, kalau dia berbeda, maka nanti dia akan mempunyai solusi. Kalau dia sama persis, maka nanti dia akan sejajar itu apa namanya garisnya. Kalau dia sejajar, maka tidak ada solusi gitu ya. Nah, untuk apa kita tahu ini? Sebentar, kita lihat soal berikutnya ya. Soal 3. Berapakah nilai X? Nah, pilihannya teman-teman kalau mencari nilai X, tadi gitu ya, pakai eliminasi atau substitusi gitu ya. Substitusi ataukah pakai perbandingan koefisien? Perbandingan koefisien. Nah, kalau saya lebih memilih yang kedua ya, perbandingan koefisien. Coba saya membandingkan 4/6. Itu kan sama dengan 2/3
3. Nah, kalau saya bandingkan sekarang 6:9, itu kan sama dengan eh, 2/3 juga kan. Nah, perbandingan-perbandingannya ini kan sama persis. Ya kan? Karena dia sama persis, maka tadi kita bilang tidak punya solusi ya. Nah, tidak ada solusi, berarti dia akan sejajar tuh garisnya. Nah, karena dia sejajar, ya udah, maka kalau satu saja tidak cukup ya, informasi satu saja. Kemudian informasi nomor 2 saja juga nggak cukup. Bisa jawab dengan salah satu informasi juga enggak gitu ya. Hanya bisa dijawab dengan kedua informasi, enggak bisa menjawab, enggak cukup gitu ya. Kenapa? Karena dia garis sejajar, ini enggak ada solusinya. Maka yang paling tepat adalah yang E gitu ya. Kedua informasi tidak cukup dan butuh informasi tambahan. Nah, kan kalau kita menggunakan perbandingan koefisiennya begini, hanya kita bisa menyelesaikannya hanya dalam beberapa detik, teman-teman. Nah, tapi kalau menggunakan eliminasi, substitusi gitu ya, itu akan lebih merepotkan. Begitu teman-teman ya. Sampailah kita pada penghujung video. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Kemudian like, comment, and share. Barangkali video ini dibutuhkan oleh teman-teman kita di luar sana. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.